Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadeta Lewir. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu dalam sengketa perdata, memastikan persidangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak, memberikan kepastian hukum, serta mencapai penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata meliputi prinsip-prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dan hukum acara perdata juga mencakup persiapan sidang, mengumpulkan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan. Selain itu, mahasiswa perlu memahami pentingnya penemuan hukum dan melatih penerapannya, serta mengembangkan kemahiran hukum sekunder melalui analisis sumber hukum. Secara umum, hukum acara perdata memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menjamin penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kemahiran hukum acara perdata. Baik, langsung saja. Kemahiran hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, seperti termasuk pengaturan waktu dan jadwal persidangan, perlindungan hak individu dalam sengketa perdata, prinsip keadilan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi penentuan. Hukum acara perdata bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa persidangan berjalan lancar, adil, dan setara. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata seringkali serupa di berbagai negara, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, hukum acara perdata juga mencakup aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak dalam persidangan perdata. Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip hukum acara perdata, yaitu ada 7. Yang pertama, prinsip persidangan yang adil. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hal persidangan memiliki hak untuk memperoleh pendengaran yang adil dan setara. Ini meliputi hak untuk mendapatkan pemberitahuan yang memadai tentang persidangan, hak untuk hadir di persidangan, hak untuk mengajukan bukti dan argumen, dan hak untuk mendapatkan keputusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak dalam persidangan harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, atau faktor-faktor lainnya. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan ini dijaga selama proses persidangan. Dan yang ketiga, prinsip kesempatan mendengar dan membela diri. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan membela diri mereka sendiri.
Ini meliputi hak untuk memberikan bukti, mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menghadirkan pengacara untuk memberikan representasi hukum. Dan yang keempat, prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim harus mengambil keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini membantu menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam sistem peradilan. Dan yang kelima, prinsip keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses persidangan. Persidangan perdata biasanya terbuka untuk umum, kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan publik yang lain. Prinsip ini memungkinkan publik untuk memantau dan memahami bagaimana keputusan pengadilan dibuat. Dan yang keenam, prinsip keseksamaan dan kewajaran. Prinsip ini mengharuskan hakim atau majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak secara adil dan objektif. Hakim harus menjaga ketidakberpihakan dan memutuskan berdasarkan bukti dan hukum yang relevan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prinsip penyelesaian sengketa yang efisien. Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Pengadilan harus mengelola persidangan dengan cermat, mengatur jadwal, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui mediasi atau negosiasi sebelum mencapai tahap persidangan yang lebih lanjut. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alicia Tikawisti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asas hukum acara perdata dapat dijadikan referensi antara lain hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, persidangan terbuka untuk umum, mendengarkan kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, hakim harus independen dan tidak memihak, asas kontradiktif, asas persidangan terbuka, asas di posisi diri, asas kepastian hukum. Dari ke-10 asas tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata memiliki prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Prinsip-prinsip tersebut meliputi hakim yang bersifat menunggu, persidangan terbuka untuk umum, mendengarkan kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, hakim harus independen dan tidak memihak, serta asas kontradiktif persidangan terbuka di posisi diri, kepastian hukum. Asas-asas tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam sengketa perdata, memastikan persidangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak, memberikan kepastian hukum, serta mencapai penyelesaian sengketa perdata secara efisien dan efektif. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosalina, NIM 21101117695, kelompok 2. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kemahiran Hukum Acara Perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang ada di dalam Kemahiran Hukum Acara Perdata. Sebelum saya masuk untuk ke contoh kasusnya dulu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Kemahiran Hukum Acara Perdata secara singkat. Kemahiran hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur tata cara dalam mengajukan, memproses, dan menyelesaikan suatu perkara di pengadilan perdata. Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh kasus yang ditangani dalam hukum kemahiran acara perdata. Yang pertama adalah ada gugatan perdata, yaitu ketika seseorang merasa dirugikan oleh tindakan orang lain, ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, gugatan perdata ini harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya objek sengketa,
yang jelas dan buktinya yang cukup. Yang kedua adalah permohonan sementara, yaitu dalam beberapa kasus seseorang yang mengajukan permohonan sementara ini meminta untuk adanya perlindungan atau tindakan segera dari pengadilan. Permohonan sementara ini dapat diajukan sebelum gugatan perdata diajukan selama proses persidangan. Nah, sementara itu dapat diajukan juga sebelum gugatan perdata diajukan atau selama proses persidangan. Yang ketiga adalah banding. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan dari pengadilan, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, banding hanya diajukan jika terdapat kesalahan atau kurangnya penerapan hukum di dalam putusan pengadilan, tapi berdasarkan fakta. Yang keempat ada peninjauan kembali atau PK. Nah, jika terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA, Mahkamah Agung. Nah, yang terakhir ada di eksekusi. Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk mengeksekusi putusan tersebut. Eksekusi dilakukan oleh petugas pengadilan dan dapat melibatkan penjualan paksa atau penyitaan harta benda yang kalah atau pihak yang kalah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.